Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Salam sehat dan tetaplah bersemangat. Kembali hari ini kita akan belajar dari Katekismus Heidelberg. Kita akan merenungkannya dan merefleksikannya. Mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat, bijaksana, dan kekuatan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kembali kami mau belajar, merenungkan, dan merefleksikan pengajaran dari Katekismus Heidelberg. Kiranya pengajaran hari ini bermanfaat bagi kami dan memberikan kepada kami pengertian akan Dikau ya Tuhan yang kami sembah. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat pencerahan dan Kristus memberikan kepada kami penguasaan damai di dalam pikiran kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan yang ke-46. Bagaimanakah kamu memahami perkataan naik ke surga? Jawabannya, bahwa Kristus di hadapan para muridnya diangkat dari bumi ke dalam surga dan terus berada di sana demi kepentingan kita sampai Kristus datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang kita dapat pelajari dari pertanyaan ini? Yang pertama adalah peristiwa kenaikan. Adalah peristiwa aktual yang ada di dalam sejarah manusia. Karena ada yang menyaksikan. Setidaknya para murid menyaksikan kenaikan Tuhan. Dan tentu berbeda dengan kenaikan Henokh atau di bawahnya Nabi Elia. Kenaikan Yesus adalah bukti kebangkitannya. Finalitas dari wujud yang dapat kita lihat dari kebangkitan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Tentulah ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting dan bermanfaat. Bahwa kita tahu hidup kita yang sementara di bumi ini adalah hidup yang menantikan akan kembalinya Tuhan Yesus kedua kali. Setelah ia naik, dia berada di dalam kerajaannya. Tentu sifatnya kekal, melintasi ruang dan waktu. Dan ingatlah akan pernyataan janji Tuhan bahwa ia selalu menyertai murid-muridnya untuk melaksanakan seluruh kehendaknya di bumi ini. Sampai pada waktunya ia datang kembali untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, kenaikannya memberikan gambaran kepada kita bahwa tadinya ia turun dari surga, sekarang naik ke surga, karena memang ia yang maha kuasa dan yang sungguh-sungguh menyatakan keadaan yang sesungguhnya dari kerajaan surga. Dan dia bebas melakukannya karena dia adalah dirinya Allah. Karena dia anak Allah yang tunggal. Tidak ada seorang pun yang pernah naik kecuali ia yang pernah turun ke bumi ini. Dan kata naik berarti memberikan gambaran satu peristiwa di mana ia sudah menyelesaikan misi Allah di atas bumi ini untuk menebus umat manusia, tetapi juga sekaligus belum disempurnakannya keselamatan penebusan itu, karena nanti ia akan datang kembali. Bagian yang kedua yang memberikan kepada kita pengajaran hari ini adalah bahwa Kristus berada di sana demi kepentingan kita. Ketika ia naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa, karena hanya dia satu-satunya yang menyatakan bahwa ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tidak ada yang lain. Karena itu, apa yang dilakukannya untuk kita?
berdoa syafaat, membela kita dari segala cobaan si iblis. Dan tentunya seperti yang dijanjikan Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6, bahwa Ia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan Ialah yang menyediakan tempat bagi kita. Itu yang dinyatakan oleh Tuhan pada pasal 14 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Dan tentunya ini memberi kekuatan kepada kita, pengharapan yang pasti bahwa kenaikannya sangat berarti bagi kita. Sangat memberikan kepada kita suatu respon yang konstruktif terhadap pengharapan kita akan Kristus. Selain itu, janji penyertaannya yang dinyatakannya tentu tidak berubah. Sekalipun Ia naik, Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Ia berdoa untuk kita, Ia memelihara menjaga kita, membela kita, Ia tetap setia menopang kita di bumi ini dalam melaksanakan kehendaknya. Bagian yang ketiga yang perlu kita renungkan ialah Ia datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kristus pada waktunya akan datang kembali. Tidak perlu dan tidak penting untuk diprediksi tahun, bulan, tanggal, hari. Yang perlu dipersiapkan dari kita ialah apakah kita tetap setia. Tentulah kita tidak mungkin setia dengan kekuatan dan pengertian kita sendiri. Kita akan mungkin kuat, setia, sabar menanti kedatangan Kristus yang kedua kali karena kita diberikan pemeliharaan dan karena penopangannya serta janjinya dan tentunya kesetiaannya pada setiap apa yang dinyatakannya untuk kita. Ia akan datang kembali untuk menghakimi. Kalau kedatangan pertama untuk menebus, memberikan keselamatan, penebusan pada diri kita dan hidup kita dan keseluruhan semesta alam. Tapi pada waktu kedatangannya kedua kali, Ia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maksudnya orang yang hidup adalah kita yang masih hidup, dan juga sekaligus pengertiannya kita yang sudah memiliki hidup di dalam Kristus. Dan sekaligus juga menghakimi orang yang sudah mati, dibangkitkan untuk dihakimi, yaitu mereka yang tidak percaya kepadanya, yang ada di dalam dunia ini dan selalu hidup dalam kejahatan. Mereka adalah orang-orang mati. Dan pada waktu kedatangannya, itulah yang disebut akhir zaman. Jangan ditanya, jangan perlu untuk mencari tahu kapan. Memang ada tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali, tetapi tanda-tanda bukanlah bukti bahwa sudah datang. Karena itu hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mengajarkan atau memprovokasi kerohanian Bapak Ibu bahwa Yesus sudah datang. Kristus belum datang yang kedua kalinya. Kalau sudah datang, sudah selesai semuanya. Artinya zaman akhir akan berhenti dan terjadilah peristiwa akhir zaman. Dan kalau itu terjadi, maka ada penghakiman. Dan runutnya dari penghakiman adalah penghukuman. Dan kita tahu setiap orang yang berdosa, yang tidak percaya kepada Kristus, yang menolak kehadiran dan keberadaan Allah, yang menyingkirkan karya Roh Kudus di dalam setiap hidupnya, maka orang-orang tersebut akan mengalami penghukuman kekal. Dan kita akan menikmati hidup yang kekal. Kiranya perenungan saat ini memberikan kepada kita bagian yang penting, yang perlu kita refleksikan. Yang pertama, mari kita sungguh-sungguh bergantung bersandar kepada Tuhan yang selalu setia menopang kita, mendoakan kita, menjaga kita. Yang kedua, mari kita tekun melakukan kehendak Tuhan di bumi ini sesaat di mana Dia akan datang kembali. Kita perlu mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus kedua kali. Seperti perempuan-perempuan yang bijak yang menanti kedatangan pengantin untuk boleh menikmati hidup sukacita dan bahagia. Yang ketiga ialah mari kita sungguh-sungguh menyadari dan bersyukur karena kita tidak turut dihukum oleh
Tuhan, karena kejahatan kita, sebab kita sudah ditebus dan dibayar lunas olehnya melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Dengan demikian, mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, tetaplah bersemangat, tetaplah berharap, dan teruslah bertekun dalam segala pekerjaan baik yang disediakan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah merenungkan, mempelajari dan merefleksikan pertanyaan ke-46 tentang kenaikan Tuhan. Kiranya itu bermanfaat bagi kami dan berguna bagi kehidupan kami sekarang dan nanti. Terpujilah Tuhan, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.